Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham Antam ya. Khususnya bagi teman-teman yang punya saham Antam nih ya di harga tinggi. Ini kenapa saham Antam ini turun terus dan kira-kira potensi ke depannya bagaimana? Apakah masih bisa mantul kembali ataukah justru masih mau turun ya? Nanti kita cek ya. Ini kalau kita lihat di RTI bisnis nih ya. Saham Antam ini ada ini special notation ini ya. Moratorium of debt payment ya. Ini jadi tentang pembayaran hutang ini apa ini. Kita lihat aja newsnya ya. PN Pusat tolak PKPU Budi Satrio. Ini masih perkara dengan salah satu konglomerat gitu ya, yang pembelian emas yang jumlahnya cukup besar. Dan kemarin kayaknya positif ya nih. Antam memenangkan perkara ini, jadi nggak berhasil tidak mengeluarkan ganti rugi yang jumlahnya fantastik ya, berapa triliun gitu. Jadi hati-hati teman-teman kalau dapat penawaran emas Antam dengan diskon ya, ternyata ini bermasalah ya. Ini ada berita 24 Januari, 31 Januari, volume produksi dan penjualan emas Antam kompak turun. Nah ini ya. Oh, jadi mungkin salah satu penyebabnya nih ya. Kinerja beragam untuk tahun lalu. Produksi ferronikel dan emas Antam turun. Nanti yang komoditas yang lain naik, biji, nikel, perak, bauksit, alumina, terus emasnya malah turun ya. Kita cek harga sahamnya satu minggu ini turun, satu bulan turun, 3 bulan juga turun. Ini turun terus nih teman. 1 tahun juga turun ya, sempat tertinggi di 2370 ya. Hampir 1000 poin nih, udah 900 sekian poin turunnya. Kalau 3 tahun naik ya, kecil nih ini, jadi apakah dia mau balik ke harga 3 tahun yang lalu ya di 1145? Kalau 5 tahun coba. 5 tahun masih jauh ya teman-teman. Ini harga Antam terendah di 348. Terus kemudian tahun 2020 ini ya pas COVID. Terus setelah itu naik. Ini ada isu apa ya kalau nggak salah. Sampai melejit tinggi banget ini ya. Mungkin nikel kalau nggak salah ini ya. Kalau nggak salah ya, ini sampai melejit tinggi banget nih ya, dari harga 800 sampai 3190. Ini 4 kali lipat ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman apa ya, pegang suatu saham yang naik sudah berkali lipat, itu ya ada baiknya untuk take profit dulu ya teman-teman. Jadi ya kita nggak tahu sih apakah saham itu mau naik atau mau turun, tapi secara alamiah suatu saham yang sudah naik cukup tinggi dia akan terkoreksi. Nah ini kan udah terkoreksi, ini sebenarnya kan tanda-tanda ini udah terkoreksi ini, dari 3100 dia koreksi ke 2200, tajam banget nih, hampir 1000 poin ya koreksi. Tapi kalau teman-teman jual di 3000 ini udah cuan lebar ini Antam nih. PBV 1,38 per 8, turnovernya berapa? 73 miliar ya, lumayan. Kita lihat ke statistiknya, IPS-nya hampir sama ya, tapi kita tunggu laporan triwulan keempat ini ya. Kalau triwulan keempat ini anjlok, ya saham Antam ini bisa turun lagi ya. Terus sentimen terdekatnya dividen, tapi dividennya kecil banget nih Antam nih. Cuman 79 ya. Dibandingkan harga yang sekarang aja itu cuman berapa poin ini?
3% mungkin ya. Coba berapa nih? 5% ya. 79 dibagi harganya berapa nih? 14,10 ya. Ya, 5,6%. Tapi kalau dibandingkan dengan harga 1 tahun yang lalu di 2000 ya lebih kecil lagi ya, cuma 1%-an ya. Crop actionnya apa nih? Dividen Juni. Jadi kemungkinan nanti mendekati dividen ya, tapi naiknya ini nggak signifikan nih, kecil banget. Nanti kita cari ini ya penyebabnya ya. Coba kita cari beritanya. Antam itu apa? Ini yang berita 5 Februari hari Senin nih. Apa ini? Oh, yang tadi ya, penjualan emasnya turun ya. Komoditas emas yang menjadi andalan Antam mengalami penurunan 25% ya. Ini tanda-tanda ini teman-teman. Jadi ini laporan triwulan keempatnya nanti turun itu mungkin ya. Menjadi 26.000 dari 34.000. Ferronikel juga turun. Oh, produksinya juga turun. Coba ini kita cek lagi beritanya apa. Biji nikel naik, boksit naik, alumina naik. Mungkin harga emas, coba kita cek ya harga emas. Sebelas jam. Harga emas turun, coba cek lagi yang lain. Coba kita cek di sini. Masih 1 jutaan ya. Oh iya, ini turun ya, turun dikit ini. Turun nih teman-teman harga emas. Ini juga pengaruh ini ya. Kalau kita lihat teknikalnya bagaimana? Wih, longsor nih. Longsornya tajam banget ya, dari 1800 langsung ke 1600, sempat menguat dikit, turun lagi, ini udah 1400. Cek. Nah, ini dikhawatirkan balik ke sini nih teman-teman. Ini berapa nih? 1140 ya. Jadi agak hati-hati dulu ini Antam ini teman-teman. Ini sentimennya kurang bagus nih, secara teknikal juga kurang bagus nih. Bollingernya seperti itu. MACD pasti nggak bagus juga nih. Wih, patah ke bawah. Kuat banget ini ke sentimennya. Negatif. Technical sudah di bawah MA5 ya teman-teman. Ini hati-hati nih. Dia bisa turun ini. Walaupun RSI stokastik strong pay ya, karena memang dia sudah terlalu banyak. Padahal asing masuk ya, nih yang agak aneh. Antam itu dari dulu seperti itu teman-teman. Kalau saya amati itu asing masuk tapi sahamnya malah rontok ya. Antam. Jadi nggak mesti ya asing masuk terus saham itu naik ya. Kalau untuk investasi jangka panjang bagaimana ya? Saya kurang menyarankan nih ya saham Antam ini ya.
karena fundamentalnya juga kurang begitu bagus. Terus chartnya itu naik turun ya, nggak jelas. Harga emas juga kita nggak tahu kedepannya seperti apa ya. Coba kita cek 3 tahun, 3 tahun aja masih turun. Jadi kalau teman-teman pegang Antam ini 3 tahun ini nggak bergerak kemana-mana ya, kecil banget naiknya. Kalau 5 tahun masih mending ini 5 tahun. Dari 800 ke 1400 ya, hampir 2 kali lipat lah ya. Cuman kelemahannya dia itu dividennya kecil banget, jadi praktis cuman dari capital gain. Jadi itu ya. Jadi kalau mau masuk nanti tunggu momentum ya teman-teman, saat teman-teman mau ini ya, lihat nanti ada hijau, volumenya cukup besar. Nah, di situ teman-teman bisa masuk. Kalau enggak, ini nanti bisa masih lanjut turun, ini bisa sampai mungkin 1100-an atau sampai 1000 ya. Kalau masih bertahan di atas 1000 mungkin masih bagus ya, tapi kalau tembus itu ya agak riskan. Dulu saya masih waktu beberapa awal dulu ya, pernah juga pegang Antam, habis untuk swing aja, nggak untuk invest, nggak jangka panjang ya. Dan MDKA coba cek, MDKA juga turun ya, hampir sama nih sentimennya, turun. Grafiknya kok mirip-mirip ya, MDKA ini mirip-mirip. PBV-nya tinggi, pernya minus, ini rugi ya MDKA ini. Iya, MDKA rugi. Hindari dulu lah. Oke, itu dulu teman-teman untuk review sore ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.